Selamat siang Sobat Karsa, jumpa lagi di acara Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan bersama saya Asri Widawati, pemandu acara di siang hari ini. Nah Sobat Karsa, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni Ibu Direktur RSUD Karsa Husada Batu, sekaligus Ketua Dharma Wanita dari Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya Sobat Karsa. Selamat siang Ibu Ana. Selamat siang. Mungkin Ibu Ana bisa menyapa Sobat Karsa yang sudah bergabung Ngopi Sehat di siang hari ini. Oke, selamat siang Sobat Karsa, baik yang berada di Batu maupun di wilayah sekitarnya. Alhamdulillah siang hari ini kita ketemu nih, diundang sama Mbak Asri di acara podcastnya Rumah Sakit Karsa Husada Batu. Makasih Mbak Asri ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara Ngopi Sehat di siang hari ini. Nah Sobat Karsa, kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana peran Dharma Wanita untuk menurunkan angka stunting. Namun sebelum itu, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja Ibu Ana tentang apa sih sebenarnya Dharma Wanita itu? Ya, karena ini Dharma Wanita ini adalah sebagai suatu perkumpulan atau asosiasi resmi ya dari pemerintah untuk istri jadi pegawai negeri. Jadi saya sebagai istri dari Direktur Rumah Sakit Karsa Husada Batu, Dr. Muhammad Rizal Amin MMMKes, ini sekaligus saya sebagai Ketua Dharma Wanita. Nah, di sini kita memiliki struktur organisasi ya. Di situ ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, sekretaris. Terus kemudian ada si pendidikan, si ekonomi, dan juga si sosial budaya. Nah, itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan, tidak hanya istri karyawan, tetapi juga karyawan yang wanita. Itu juga menjadi anggota dari Dharma Wanita. Nah, keren sekali ya Ibu ya. Ternyata tidak hanya istri dari pegawai negeri, namun juga wanita karyawan dari Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu sendiri bergabung di Dharma Wanita. Nah, boleh sedikit dibantu menjelaskan ya Dokter, peran apa saja sih yang telah dilakukan oleh Dharma Wanita di RSUD Karsa Husada Batu ini Dokter? Jadi kita melakukan beberapa kegiatan ya. Kita punya program. Jadi mulai dari pendidikan. Jadi kalau pendidikan kita punya program bagaimana memberikan edukasi kepada anggota dan juga masyarakat sekitar. Lalu kemudian juga kita melakukan kegiatan sosial budaya. Sosial budaya diantaranya kita juga memberikan bantuan ke panti asuhan, berikan bantuan kepada warga yang kemarin itu stunting, kemudian warga yang ada bencana alam. Lalu kalau budayanya seperti hari ini yang kita berpakaian daerah ini ya, kita dalam rangka memperingati 17 Agustus, jadi kita ada lomba pakaian baju adat, itu salah satunya. Ini keren banget loh tadi, itu semangat sekali. Semangat sekali, antusias sekali ya. Tadi ya. Kalau yang ini sepertinya belum ya. Berarti yang lainnya karena lebih teman-teman keren ya? itu keren-keren sekali, tidak hanya saya yang keren ya, tapi ke teman-teman juga lebih effortnya. Semangat sekali teman-teman semuanya ya, sampai bapak-bapaknya juga pada pengen ikut lomba gitu. Iya. Judulnya Dharma Wanita ya Dokter, tapi laki-lakinya sampai tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, berarti kegiatannya seru sekali. Kemudian juga yang ekonomi ya, diantaranya kita juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk bagaimana menunjang pendapatan, penghasilan baik anggotanya maupun untuk kegiatan Dharma Wanita sendiri. Baik, untuk Dokter Ana sendiri sudah berapa tahun menjadi ketua dari Dharma Wanita ini sebelumnya Dokter? Kalau ketua ya sejak Bapak menjabat di sini ya, jadi mulai bulan apa ya? September 2021 kalau nggak salah ya. Baik, sudah lumayan lama ya Dokter ya? Ya lumayan, kan sebelumnya kan kena pandemi ya, masih 2002 awal masih ada pandemi, jadi kita baru mungkin aktif kegiatan offline itu ya setelah pandemi. Setelah pandemi baru ada kegiatan yang aktif untuk Dharma Wanita offline gitu ya. Ternyata seru sekali ya pemirsa untuk Dharma Wanita ini. Nah,
sebelum kita melanjut di sesi selanjutnya, mungkin Sobat Karsa bisa share, like, dan juga subscribe ke YouTube kami. Dan nantikan kami di sesi selanjutnya. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terletak di kota wisata Batu. Mempersembahkan layanan baru kami yaitu VIP dan VVIP yang telah diresmikan secara langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada tanggal 25 Maret 2023. Fasilitas VIP dan VVIP dilengkapi dengan ruang tunggu pasien, tempat tidur pasien elektrik, lemari buffet pasien, dan bedside monitor. Untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien, kami memberikan fasilitas berupa AC, wastafel, smart TV 44 inch, kettle pemanas air, lemari es, meja makan, lemari baju, dan kamar mandi dalam yang dilengkapi shower dengan pilihan air hangat serta view pemandangan kota wisata Batu. RSUD Karsa Husada Batu sebagai rumah sakit pilihan utama masyarakat mempersembahkan pelayanan medical check-up, merupakan layanan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebagai deteksi dini suatu penyakit untuk tindakan preventif dengan berbagai paket pemeriksaan kesehatan. Paket pemeriksaan meliputi MCU pekerja, NCU pelajar, dan paket pemeriksaan kesehatan lainnya. Didukung oleh tenaga kesehatan profesional dan dokter spesialis yang berkompeten di bidangnya, serta ditunjang peralatan medis dan pemeriksaan pendukung yang lengkap. Mari melakukan pemeriksaan MCU secara berkala untuk menjaga Anda dan keluarga agar tetap sehat dan produktif. Baik, halo Sobat Karsa, kita melanjutkan di sesi yang sebelumnya. Tadi sudah membahas sedikit tentang apa itu Dharma Wanita ya dokter ya. Nah saat ini mungkin Dharma Wanita sendiri mengambil tema yakni peran Dharma Wanita untuk menurunkan angka stunting ya dokter. Mungkin bisa dibantu sedikit menjelaskan dari informasi yang mungkin dokter miliki tentang apa itu stunting dan juga bagaimana pencegahannya dari sisi Dharma Wanita dokter. Jadi memang program pengentasan stunting ini kan jadi program nasional. Jadi di Indonesia ini masih menjadi suatu program nasional stunting di antara berbagai macam program yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satunya stunting. Nah ini apakah di Batu ini masih ada stunting? Jawabannya iya, memang masih ada. Tetapi memang mungkin jumlahnya tidak banyak gitu ya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Nah, bagaimana peran kita Dharma Wanita ini dalam pencegahan untuk stunting ini? Nah, tentunya kita harus ikut serta berpartisipasi dengan program pemerintah ini sesuai dengan yang sumber daya yang kita miliki. Program untuk pencegahan stunting itu kan dimulai dari pengetahuan. Jadi dari pendidikannya dulu nih, cocok kan sama ini ya, kita ada pendidikan kayak gitu ya. Jadi kita pendidikan dulu, bagaimana kita memberikan informasi apa sih itu stunting itu apa, lalu kemudian bagaimana pencegahannya agar tidak timbul stunting, dimulai dari masa kehamilan, bagaimana nutrisi ibu hamil di masa kehamilan, terutama di trimester pertama ya, yang ini memang biasanya orang kalau trimester pertama itu kan mual, muntah kayak gitu, sehingga cenderung intake-nya kurang atau makanannya jadi nggak bergizi, maunya pokoknya yang mau aja gitu, tapi gizinya nggak dipenuhi, nggak dicukupi kayak gitu ya. Mulai dari stunting, mulai dari masa kehamilan, lalu kemudian setelah lahir pemberian ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif selama 6 bulan itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan sampai ibu-ibu ini mungkin karena air susunya nggak keluar, lalu kemudian nggak berusaha atau mungkin sibuk, habis itu langsung kerja dan sebagainya, sehingga anaknya nggak dapat ASI eksklusif, sehingga bisa dimungkinkan timbul stunting. Lalu kemudian pemberian makanan pendamping ASI itu juga sangat penting.
Ini harus dimiliki pengetahuan oleh ibu-ibu ya, bagaimana makanan pendamping ASI yang sesuai dengan umur dari bayi Dari itu. bayi, Jadi oke. jangan sampai juga terlalu dini atau over, atau makanannya itu aja kayak gitu, sehingga gizinya sekali lagi menjadi kurang. Lalu apalagi kebersihan itu sangat perlu diperhatikan agar jangan sampai bayi-bayi ini, balita-balita ini jadinya kalau kebersihan kurang, dia rentan terhadap penyakit-penyakit yang lain, termasuk juga suplai air bersih. Nah, ini juga sangat penting dalam mencegah stunting. Baik, jadi stunting sendiri tidak hanya dicegah sewaktu bayi itu sudah lahir, dokter. Ya, bisa dimulai, malah justru harus dimulai sebelum pada masa kehamilan itu sendiri. Jadi sewaktu masa kehamilan sudah dilakukan pencegahan agar sewaktu bayi itu lahir tidak terjadi stunting. Potensial untuk stunting itu sendiri. Lalu kegiatan atau program apa, dokter, yang sudah dilaksanakan oleh Dharma Wanita sendiri untuk mendukung peranan penurunan angka stunting? Ya, kebetulan kita juga ini ya, Dharma Wanita sekaligus juga di Rumah Sakit Karsa ini ditunjuk juga oleh Dinas Kesehatan sebagai pendamping dari balita-balita yang stunting ini. Jadi kita ditunjuk juga sebagai pendamping. Jadi pendamping itu yang mulai dari memberikan edukasi, memberikan bantuan. Kemarin juga kita kalau ada event kita juga lebih banyak dari, mungkin kalau pendamping kan kita hanya beberapa ya, tapi kalau ada event kita memberikan bantuan lebih banyak kepada anak-anak yang stunting. Lalu juga kita pada bulan Agustus ini nanti juga ada seminar pemberian edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan stunting. Jadi stunting itu mungkin diidentikan untuk orang-orang nggak mampu gitu ya, tapi apakah hanya orang yang nggak mampu yang berpotensi anaknya stunting? Ya kan bisa jadi juga enggak, kalau belum tentu itu tadi, karena mungkin masa kehamilan nggak dikasih ASI eksklusif dan sebagainya, kemudian tidak didorong kebersihan lingkungan, kebersihan dan sebagainya. Kita nggak tahu juga ya, anak misalkan dikasih ke pengasuh atau apa yang mungkin kurang educated juga, ya itu juga bisa potensi munculnya stunting, terjadi stunting. Baik, jadi ternyata di Dharma Wanita RSUD Karsa Husada Batu sendiri telah memiliki banyak program ya, dokter, untuk menurunkan angka stunting ini sendiri. Mungkin bisa sedikit diberi pesan dan juga motivasi untuk orang tua yang sedang menonton sekarang, dokter, terkait bagaimana agar kita dapat bersama-sama menurunkan angka stunting di masa kini. Jadi ini ya untuk ibu-ibu, karena memang backbone ya, tulang punggungnya di rumah itu adalah ibu. Artinya kesehatan, pendidikan, ekonomi itu yang ngatur itu kan ibu ya. Benar sekali. Yang ngatur itu kan ibu. Jadi ibu-ibu ini perlu membekali diri dengan keilmuan. Salah satunya adalah bagaimana pencegahan terhadap stunting. Itu supaya tidak hanya untuk dirinya sendiri, mungkin dirinya sendiri enggak, tapi juga mungkin orang-orang masyarakat di sekitarnya. Jadi kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kita, mungkin juga kita bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun ya. Bantuan tidak harus berupa apa ya, ekonomi kayak gitu, kayak gitu ya, tapi juga bisa dalam bentuk support, dalam bentuk edukasi. Nah, itu juga sangat diperlukan. Justru itu yang diperlukan, karena yang pertama itu adalah dari sisi pendidikan dulu nih, pengetahuannya dulu dapat. Kalau pengetahuannya udah dapat, kemudian aware akan oh ini kok tumbuh kembangnya kok belum ya, kok lambat ya, kayak gitu. Ini banyak dijumpai loh, tumbuh kembang lambat kayak gitu. Lah ini faktor-faktornya apa? Banyak sekali. Benar. Jadi dimulai dari ibu-ibu yang mungkin sekarang tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, dokter ya. Zaman sekarang kan seringkali ibu rumah tangga juga sebagai wanita karir. Nah, ya, sebagai itu. Apapun seorang ibu, jadi wajib membekali diri dengan suatu keilmuan supaya keluarga kita, keluarga lingkungan di sekitar kita itu juga semuanya terbebas dari stunting.
Sebelumnya, terima kasih kepada Dokter Ana telah meluangkan waktunya dan juga ilmunya yang sangat luar biasa di siang hari ini, yakni tentang peran Dharma Wanita untuk menurunkan angka stunting. Dan untuk Sobat Karsa yang telah melihat Ngopi Sehat di siang hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga like. Dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak tertinggal untuk podcast kami yang selanjutnya. Saya Asri Widiawati dan juga Ibu Dr. Ana Rahmawati. Terima kasih dan salam sehat. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kota Wisata Batu. Saya Dr. Haji Muhammad Rizal, MMMPes, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu, Dengan status kelas B terakreditasi paripurna, hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan di Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu didukung peralatan canggih, diantaranya MRI untuk diagnosa penyakit atau luka, USG retina untuk mata, mamografi untuk pemeriksaan payudara, TMS dan robotik untuk gangguan syaraf, ESWL untuk kandung dan batu ginjal, serta panoramik untuk gigi. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu melayani pasien BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja, dan Mandiri InHealth.